Nah Pak, tapi ini apakah artinya Pak Nadiem kecolongan atau justru ada peran Nadiem Makarim di situ? Ya kalau dari apa yang dipaparkan oleh Kejaksaan Agung semalam itu ada dugaan peran Pak Nadiem Makarim, bukan kecolongan itu. Tidak pada posisi bahwa Pak Nadiem itu ditipu anak buah begitu. Karena rangkaian itu kan bahwa ada dugaan peran-peran bahwa dengan hubungan awal justru dengan Google itu kan Pak Nadiem terus kemudian disuruh juristan untuk menindaklanjuti misalnya kan itu rangkaian yang diuraikan oleh Kejaksaan Agung tadi malam kan begitu. Jadi bukan kecolongan, bukan korban gitu, bukan ditipu anak buah, bukan gitu. Karena jejak-jejaknya itu ada dan itu sudah diurai dengan jelas oleh Kejaksaan Agung tadi malam. Jadi saya kira ini Kejaksaan Agung hanya seperti semalam juga menyatakan untuk melengkapi alat bukti. Jadi sabar aja kan gitu kan, apakah Nadiem Makarim tersangka atau tidak gitu. Nah, kalau itu betul-betul tidak terbukti dan korban penyidik itu dimanapun Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya saksi. Tapi kan kalau pernyataan di malam itu bersayap dan saya berharap itu bersayapnya bersarap ke kanan, dugaan nanti itu dicari alat bukti yang menguatkan dan jika cukup terpenuhi ya harus menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka gitu kalau memang cukup alat bukti gitu. Kita tunggu sambil nunggu perkembangan juga saya pasti mengawal ini kalau nanti dugaan itu kuat, alat buktinya cukup dan berdasarkan analisa kami cukup ya kalau tidak ditetapkan tersangka ya pasti kami mengajukan gugatan pra peradilan juga melawan Kejaksaan Agung. Kenapa tidak menetapkan tersangka terhadap Nadiem Makarim gitu seperti biasa. Kita melakukan pengawalan dengan cara-cara yang demikian, gugatan pra peradilan ini karena kita kembangkan sebagai audit kinerja, sebagai bentuk kontrol, sehingga pada posisi inilah nanti penegakan hukum itu menjadi lebih adil gitu Nadia. Berarti Bapak mendorong Pak Nadiem ini sebenarnya memang sudah seharusnya menjadi tersangka ya? Ya kalau dari penjelasan semalam itu menurut saya sudah kontennya itu atau bumbunya itu sudah bumbu mengarah begitu. Jadi sudah rangkaian itu sudah nampak. Kalau tidak ada dugaan ke sana, saya yakin Kejaksaan Agung tidak akan mengungkap peran-peran itu gitu. Jadi ini sebenarnya sudah punya gambaran, tapi memang perlu penguatan alat bukti. Jangan sampai nanti sudah ditetapkan tersangka karena tidak dikuatkan alat buktinya, misalnya Pak Nadiem juga punya hak untuk mengajukan gugatan pra peradilan, mengujinya ke pengadilan negeri, dan nanti bisa jadi dikabulkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah kan gitu. Jadi ini karena sekarang kan sudah balan nih antara penegak hukum dan pelaku ini yang disangka ini kan juga bisa saling menguji di situ di pengadilan gitu. Jadi ya kita tunggu aja dengan sabar dan kita dorong betul Kejaksaan Agung untuk memperkuat alat bukti dugaan-dugaan keterlibatan Pak Nadiem Makarim dan jika ditemukan ya tidak ada halangan harus ya untuk menetapkannya sebagai tersangka gitu ya. Tapi kalau memang tidak cukup alat bukti ya kita tunggu sampai persidangan misalnya gitu, nanti akan terungkap apa gitu. Jadi ini kadang-kadang itu kan ya istilahnya makan bubur dari pinggir itu ya bisa aja begitu. Tapi ya kalau sejak awal sudah diketahui ya justru harus adil. Seperti Kejaksaan Agung bahkan kasus Tom Limbong itu sudah disidangkan lebih duluan, sudah ditahan sejak awal, baru kemudian yang pemborongnya atau pejabat di bawahnya. Dulu dalam kasus yang melibatkan Pak Joni Plate juga begitu, cepat gitu. Jadi ini yang kita tunggu nanti proses-proses itu karena ini adalah dari sisi pengadaannya sendiri kan diduga markup dan cukup besar itu 1,5 triliun. Dan juga sejak awal sudah ditentukan bentuk mereknya, bentuk barangnya gitu. Padahal pengadaan apapun, pengadaan mobil aja nggak boleh nyebut merek gitu, nggak boleh juga gitu. Jadi ini dan proses itu juga nyatanya barang ini tidak maksimal bisa digunakan oleh sekolahan karena memang hanya satu sistem gitu. Kalau laptop yang lain kan malah bisa untuk Windows, untuk Google, untuk yang lain-lain semua lengkap gitu, untuk internet bisa gitu. Nah ini juga tidak maksimal, bahkan kalau versi saya sebenarnya ini kan perubahan spesifikasi dan kemudian tidak manfaat ini tidak maksimal ini harusnya total loss kerugiannya. Kalau proyeknya senilai 9,7 ya kerugiannya 9,7 itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar dugaan markup aja kerugian kalau versi saya loh Nadia. Masih. Baik, terima kasih Pak Boyamin atas waktunya. Kita tunggu bersama perkembangan kasus korupsi laptop ini. Ya, selamat sore Pak. Kita tunggu. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung telah mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem Makarim.
Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem Makarim juga pernah mengatakan jika dirinya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termaksud diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf sus Nadiem Makarim yang diperiksa yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuri Stan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR telah menerima surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui yang menjadi Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis